kalau Oke, ada yang silakan. menggunakan triheksi terus mengalami demam tinggi atau misalnya tangannya jadi nggak ada keringat sama sekali, itu kayaknya sudah harus ke layanan kesehatan. Itu tanda-tanda gawat darurat. Oh iya. Oh gitu. Apa tadi? Demam tinggi, Demam tinggi. terus misalnya jadi nggak Tangan bisa nggak berkeringat, Demam tinggi itu seberapa tinggi? Berapa derajat? lebih dari 38 38 ya, lebih dari 38, terus tidak berkeringat, terus atau misalnya dia kayak nggak pup berapa hari gitu, itu sudah harus ke layanan kesehatan. Jangan takut untuk mengakui bahwa Anda menggunakan trihexyphenidyl. Walaupun dapat kultum ya terima aja. Ya kawan-kawan, Ya. ketemu lagi dalam Indonesia Tanpa Stigma. Tri Rwanda, Pak Trihandoyo, dan ada Dr. Elvin Gunawan. Gunawan. SPKJ artinya bisa ditebak lah. Kita akan ngobrol seputar apa coba? Seputar Obat-obatan buat narkoba. Kayak ujian. Gini, yang sering jadi obrolan orang itu di kanal ini ya, Dr. Elvin, itu sering kali kan kita boleh bilang lah itu drugs 101 atau misalnya apalah ya yang berkaitan dengan informasi pokoknya. Bagaimana yang basic, yang apa dampaknya, kemudian kenapa sih seseorang harus mengonsumsi itu sebuah obat misalnya. Nah, salah satu yang sering jadi bahan obrolan itu kan Trihexyphenidyl. Nah, trihexyphenidyl. Itu juga yang sebetulnya gini, selain kawan-kawan ada juga di salah satu episode kami ini yang memang pernah menayangkan ini, pernah ada. Tapi apa salahnya kita ulas lagi? Kenapa? Karena ini sering jadi pertanyaan diulang-ulang. Pertanyaan. Dan masih sering jadi berita Dan juga. gini, yang sering jadi pertanyaan tuh merek kayak misalnya Double L, Oh iya. Tartar, Betul, gitu-gitu betul, ya. betul. Iya. Terus apa sih? Double L sering banget tuh itu ditanyain, "Bang, bahas dong Heximer, Double L." Heximer. Heximer. Itu merek gitu ya? kan. Ya, betul. Itu brand lah ya. Terus apa lagi? Ada lagi apa? Double Y apa seperti itu? Iya. Iya, itu mah Yonex sih gua tahu mah. Yarindo. Yarindo ya. Ternyata maksudnya Yarindo Itu gitu. merek-merek generik sebenarnya. Itu merek Hex ya. merek generik ya. Oke, Dok, mulai dari mana nih, Pak? Enaknya nih, Pak. Aku tuh suka Mulai dari- cemas loh kalau bahas obat. Ini biasanya tembakan, judulnya apa, jual apa gitu ya ngebahasnya. Ini kan obat apa sih? Sakit Sebenarnya apa? anti Parkinson, ini Parkinson, tuh. ya. Jadi dia tuh kerjanya di antikolinergik. Jadi kalau teman-teman nanti cari tuh dia antikolinergik. Nah, sebenarnya psikiater tuh ngasih kalau ada pemberian antipsikotik kayak haloperidol tuh. Biasanya ditemenin karena kan pemberian haloperidol seringkali bikin tangan tremor. Oke. Jadi gejalanya Parkinson itu tremor ya, bergetar Ada gitu ya, tremor, bergetar. atau kalau di psikiatri itu ada gejala ekstrapiramidal yang kalau minum obat-obatan nah antipsikotik benar yang jalannya kayak terlalu robot panjang, terlalu atau lama. kekakuan. Nah, obatnya ini. Nah, aku juga nggak ngerti kenapa apa enaknya sih minum obat ini. Emang kenapa? Nggak ngerti. Enggak, maksudnya banyak orang mengonsumsi itu untuk apa sebetulnya? Untuk Parkinson tadi. psikoaktif. Itu kan kalau indikasi medis. Oh iya, buat Parkinson indikasi medis, tapi orang konsumsi itu buat giting. Nah, sejak lu mah nggak pernah sih ya trihex ya? Nah, itu Pernah. Gimana rasanya, Pak? Waktu itu saya diresepin, Dok. Oh ya, berarti indikasi medis juga Indikasi itu mah. medis, tapi pernah gue beli di black Pasar market. gelap lah. Itu emang nggak ada rasanya sih. Ya palsu kali. Mungkin. Nah, iya, gue beberapa kali beli di black market itu nggak ada rasanya kayak itu, terus modafinil gitu, nggak ada rasanya. Karena ya gue beranggapan karena belinya di pasar gelap gitu. Modafinil emang ada di Indonesia. Tapi di Tokopedia mungkin ada kali ya? Ada. Bukan modafinil, gitu apa ya? sih namanya? Prohiper. Prohiper ya. Modafinil kan nggak ada di Indonesia kan? Nggak boleh masuk. Tapi belum ada yang jual. Ya ada. Yang Kalau jual iya ada. ada, Ada yang tapi jual. nggak masuk. Izin edarnya nggak Kayak ada. Adderall Ada, gitu ada. ya kan itu juga. Itu kayaknya menarik sebenarnya, tapi nggak ada di sini. Nggak ada. Oke, balik lagi ke trihex Trihex. dulu deh. Nah. Trihex. Banyak orang pakai untuk giting. Giting. Nah, Dok, emang dampaknya kayak gimana sih? Kok orang bisa memang jadi giting gitu? Jadi tinggi, jadi mabuk gitu loh bahasa awamnya. Sebenarnya sih mungkin yang dikejar kan efek sampingnya, karena mereka menggunakan nggak mungkin cuma 2 tablet kan. Ini kan apa muscle relaxant kan? Iya, jadi makanya biar pada iya, biar jadi lemas. betul. Jadi ya mungkin jadi ngantuk, terus jadi lemas ya gitu. Soalnya saya nggak ngerti sih kalau mungkin kalau alprazolam atau yang Karena lain. itu waktu saya diresepin, itu Parkinsonnya emang langsung set
langsung hilang Betul. gitu. Kan tadinya tegang tuh gini-gini nih. Leher gue tuh gini-gini gitu. Jadi Tapi itu indikasi medis kan? Iya, Dokter indikasi medis. mengindikasikan lu harus Parkinson dan Biasanya Oke. kalau dikasih antipsikotik gitu tuh Kang, jadi kepalanya suka gini-gini kan, yang gitek-gitek gitu, atau misalnya ada distonia, misalnya kepalanya sampai melintir gitu, atau sampai kaki nih. atau dia yang gitu. Nah itu memang dikasih disebutnya gejala gelisahnya, salah satunya itu. Tuh dikasih itu memang langsung relax Iya, lagi si ampuh otot. sih itu konteksnya fisik apa jiwa sih? Fisik. fisik Kan otot tremor kan gitu. otot. Iya, jadi itu fisik. Nah, Fisik, makanya pemberian obat ini dalam jumlah banyak yang dicari kan berarti tingkat kelemasan ototnya gitu. Nah, kalau berlebihan banget untuk beberapa teman-teman tuh ada yang bahkan sampai ada kayak gejala psikotik, halusinasi. Gitu. Sampai Iya, bisa sampai ada yang kayak gitu. Nah, cuman makanya sebenarnya agak nggak ngerti juga. Kalau saya agak jarang sih dipraktekkan klinik ketemu yang kecanduan triheksi. Atau mungkin karena si akses biayanya ya, sehingga mereka juga tidak berpikir untuk akses psikiater. Agak berbeda nih kalau teman-teman yang pengguna benzo tuh dia akan mengakses karena ada ini. Kalau yang trihex nih entah masa dibilang buat teman-teman yang level ekonominya rendah ke bawah ya, kayak penggunaan tramadol yang bisa diakses dari itu loh, dari warung-warung itu. Warung-warung yang nggak jelas yang nucep dokter menon. Warung. Ada poster sabun tapi geus luntur gitu nya. Warung gift syahdu gitu ya yang sudah luntur-luntur gitu. Nah gitu biasanya. Oke. Nah tapi karena dia antikolinergik seharusnya sih nggak apa ya efek. Kolinergik tuh apa kolinergik? Jadi di otak tuh kan ada namanya zat kolinergik oke. gitu. Nah dia tuh untuk menghindari itu, makanya untuk teman-teman Parkinson salah satunya ini. Jadi dia memang nggak akan jadi counting gitu. Nah untuk penggunaan buat jadi muscle relaksan, nah kalau jumlahnya berlebihan untuk terus-menerus kan, makanya salah satu efeknya nanti ada jadi punya halusinasi atau bahkan jadi kognitifnya terganggu karena jumlahnya terlalu banyak. Cuman nggak ngerti nih, kayaknya mungkin kali-kali kita bisa mengundang ya, kalau ada teman-teman yang mau diundang gitu di komen gitu ya, saya pengguna gitu ya, mungkin kita bisa wawancara nih. Apa sih yang dicari? Beda nih soalnya. Soalnya apa ya, kalau di berita-berita itu masih banyak Pak. Banyak. Yang trihex. Ya itu aja yang komen-komen di kita kan. Itu Ya, dong banyak. bahas double L dong, bahas apa tadi heximer apalah. Iya, karena Yarindo. betul, karena dia langsung ngeblok ini kan sistem motorik gitu. Jadi makanya mungkin langsung kerasa rileks banget. Jadi kalau bahkan pasien datang terus ada penggunaan triheksi ini, walaupun sekaku apapun dalam waktu beberapa jam tuh dia langsung rileks. Menit Ya malah ya. Oke. Dokter sering menyarankan itu nggak sih trihex itu? Sering. Kalau indikasinya Parkinson. Bukan, kalau dia ngeresepin obat-obat antipsikotik. Antipsikotik. Karena obat antipsikotik itu punya efek samping yang namanya ekstrapiramidal itu. Ya, kalau di area Parkinson. otak nigrostriatal itu memang dia kalau terlalu rendah dia efek sampingnya jadi kekakuan otot. Nah, biasanya kita bekelin obat ini, bukan berarti dia minum antipsikotik langsung minum ini ya, tapi kalau muncul gejala gangguan, Anda udah dibekelin obatnya. Jadi antidotum lah benernya dia tuh. Jadi kalau ternyata malah jadi agak agak kejang kaku gitu ya. Udah ada obatnya. Ada obat gitu, itu. Makanya makanya saya agak nggak mengerti karena penggunaan dengan dosis tinggi kan dia akan ngeblok daerah motorik nih. Kita gerak nih kan ada motorik. Dia jadi benar-benar lungse, makanya saya nggak ngerti apa yang dicari dari kelungsean itu gitu. Itu agak unik loh sebenarnya. Kan kalau alprazolam ya mungkin lunglai gitu, nah ya lunglai gitunya kan. Kalau misalnya alprazolam buat cemas dia bisa kerja, kalau ini kan udah lemas, apa yang dicari, apakah tidurnya atau apanya. Dan harus hati-hati loh teman-teman, penggunaan jangka panjang kan resikonya psikotik ya. Jadi jangan sampai berobat terus dapat bonusnya psikotik lagi, gangguan jiwa berat. Ciri-ciri orang yang psikotik apa aja sih? Halusinasi. Nah, jadi halusinasi itu ada banyak kan, tapi yang paling sering kalau gejala psikotik tuh halusinasi dengar. Jadi dia kayak mendengar bisikan yang tidak didengar orang lain. Jadi aya nu ngaharewas kalau sudah mah. Nah, itu tuh ngeri juga loh. Banyak loh yang belakangan ini, gua nggak tahu ya berkaitan sama trihex atau bukan. Kan banyak tuh yang misalnya dia mendapat bisikan gaib
Itu mah udah dari Kemudian dulu kali. iya makanya, tapi belakangan makin sering loh Pak, Oh, iya? kedengeran, nggak tahu karena beritanya makin banyak yang meliput gitu ya, yang membunuh anaknya, yang ngapain misalnya ke tetangganya karena dapat bisikan-bisikan gitu. Itu jangan-jangan ya gua nggak tahu juga ya apakah Atau itu yang ngomong berkaitan sendiri atau enggak tuh gitu. biasanya. Waham itu ya, Keyakinan yang tidak bisa dipatahkan gitu. Misalnya anaknya diculik atau dia lagi dihaunted orang tuh banyak. Nah, Itu mungkin bukan yang disebut dengan bahasa awam mah parno gitu, parno bukan? Beda. Parno juga iya, salah satu bentuk waham Salah tuh satu, Parno iya. sebenarnya. Nah, tapi halusinasi ini juga sebenarnya bukan pada teman-teman yang penggunaan triheksi aja, pada teman-teman yang gunain ganja sintetik juga banyak. Iya, benar. Oh, Sinte ya. Sinte tuh banyak Sinte. loh yang jadi gangguan jiwa berat sesudahnya. Iya, waktu Heroin. dulu sih awal-awal hit 2015 tuh kan Hmm. saya bikin tulisan ilmiah karena Hmm. lagi residennya sekolah. Yoi. Nah, itu bahasnya kanabinoid sintetik. Hmm. Ternyata menjadi bermasalah karena kandungannya nggak ada yang tahu. Iya. Kalau kanabinoid kan orang jelasnya Jelas. tahu, oh iya daunnya, oh iya. Nah, kalau ini kan nggak tahu yang disemprotinnya apa, nggak tahu. Bahkan ada salah satu literatur yang dibilang salah satu yang disemprotinnya tuh aseton yang buat bersihin kuku, kabayang tuh. Jadi itu Ya itu kan tergantung. dalam bentuk yang liquid mah mirip minuman oplosan kan? Iya. Iya nggak sih? Betul, Iya. makanya kalau saya ketemu pasien yang psikotik karena ganja sintetik, itu lebih stres karena kita nggak tahu zatnya apa. Ngobatan lagi kudu kumaha. Nah, jadi kan harus gimana Nah. gitu. Itu kan kayaknya nggak cuma Sinte aja. Jadi obat jalanan apapun kita nggak tahu itu dalamnya apa aja gitu. Sabu kayak heroin gitu. Ya, itu. seperti yang sering terdengar kan, katanya heroin, putau, tapi ternyata bubuk neon itu kan. Atau tawas lagi. Iya, Bubuk tawas, neon, sabu, tawas tahu-taunya gitu kan. tawas, Sabu, tawas Kayak itu padahal. Teddy Minasa itu kan Iya. ditukar sama tawas kan. Nah, kan Berapa kilo atau makanya. 5 kilo ya? Iya. Kan lumayan ya. Iya. Kalau ketukar sama bubuk Baiklin. Nah, Iya, itu. karena jalanan kan, karena Jalanan. skemanya pasar gelap, sehingga nggak ada kontrol, nggak ada apa namanya, ya nggak ada yang bisa memastikan kandungan zatnya kan. Nah, kalau balik lagi ke soal trihex tadi, dalam tingkatan tertentu bisa bikin orang tadi halusinasi, psikotik ya. Betul. Itu apalagi dok psikotiknya? Yang kedua waham tadi, Waham. mungkin dia jadi merasa diikutin dan segala macamnya. Paranoid ya. Betul. Nah, kalau penggunaannya dalam jumlah banyak karena tadi adalah ngeblok si motorik itu, kita harus sudah curiga nih, jangan-jangan dia kalau lemesnya terlalu lama karena kan dia sebenarnya dikeluarkan di tubuh tuh maksimal 33 jam. Berarti kan hampir 1 harian. Kalau dia minum dalam jumlah banyak terus dan sekitar berapa lama terus dia jadi lumpuh, Nah, misalnya itu kan ya. kita harus curiga gitu loh. Iya ya. Nah, ngerinya obat-obat gini kan karena dia di jalanan, kita nggak tahu kandungannya nih. Misalnya orang lain, oh kan dia sediaannya tuh 2 mg benernya. Oh ternyata gara-gara ilhamnya berlebih, ternyata kandungannya lebih tuh, cuman dalam satu. Kan kita nggak ada controlling nih. Sehingga ketika diminum misalnya, oh kok ini lemesnya beda ya. Atau misalnya dalam 33 jam nggak balik lagi nih. Kelemasannya kan kita harus curiga ada sesuatu yang salah nih. Iya, ngeri juga ya, sangat mungkin ya, jadi lumpuh orangnya. Iya. Iya dong. 33 jam tadi. Sebenarnya ekskresinya 33 jam. Terus-terusan karena enjoy mungkinnya dia ngerasa Atau dicampur nyaman, minuman biasanya campur pan. kumaha, dan ototnya tuh relax terus malah nggak bisa Ngapa-ngapain. sangat. Pernah ada kasus kayak gitu nggak? Lu pernah dengar nggak? Dok, Belum kena pernah- ketemu sih. pernah ketemu Belum. ya? Atau ya antara sudah lewat mungkin ya. Ya, Iya, nggak tahu juga. Nggak ada ya, yang bisa tapi cerita kan segala kalau kayak kemungkinan bisa terjadi sewaktu itu di luar indikasi soalnya kan. Benar, apalagi kalau Di yang luar indikasi medis kan? dicampur-campur tuh Iya. biasanya. gitu. Dan dapetinnya di jalanan, di pasar Jalanan. gelap gitu. Ya. Nggak tahu. Tapi pengalaman lu mah kan jalanan dapatnya malah nggak ada rasanya kan. Tepung beneran pas kebagian Iya, itu ilhamnya pas lagi tepung. bagian itu. Ngaduk nah kurang di mixer nah. Oke, trihex. Trihex ini sering jadi pertanyaan-pertanyaan, tapi apalagi Pak dari soal trihex yang menurut lu perlu sekali diketahui oleh kawan-kawan. Selain ya harusnya memang trihex untuk Parkinson kan. Itu aja yang pasti. Tapi mungkin aku nambahin kalau misalnya nanti Gimana? teman-teman yang memang biasa pakai banyak, gara-gara dengar ini terus jangan tiba-tiba langsung berhenti juga Oh, ya. oke. Jadi cari pertolongan supaya turunnya bisa tapering. Nah, gitu. Jadi justru apa yang terjadi kalau orang berhenti kendaraan? Tiba-tiba. Iya kan kita mungkin ada kekakuan atau dia jadi tidak nyaman atau mungkin bahkan kejang. Jadi kita harus sudah hati-hati dengan gejala motorik lainnya nih yang bisa muncul karena kalau misalnya teman-teman menghentikan segala jenis obat nih dengan tiba-tiba tuh pasti ada efek sampingnya. Oke.
Diturunin dosisnya. Ya, harusnya. dosisnya Tempering down akan gitu diturunin pelan-pelan. Sama nih kalau teman-teman yang pakai alprazolam terus denger ini, wah ternyata ini ya banyak efek sampingnya. Jangan diberhentiin tiba-tiba. Oke. Nanti efeknya banyak. Kayak Hmm. penggunaan alkohol apapun lah sebenarnya yang namanya zat tuh pasti turunnya harus tapering. Jadi jangan langsung cold turkey. Itu untuk yang sudah disebut apa ya? Ketagihan. Iya, betul. Tapi kalau yang belum ketagihan, itu bisa dong berhenti ngedadak. Nah, Ya nggak sih? Dia Definisi rutin ketagihan nggak? gimana? tergantung. Rutin misalnya. Kalau dia misalnya penggunaannya rutin, Konsumsinya rutin. ya lebih dari 1 bulan Oke. misalnya gitu. Sebenarnya kalau adiksi kan dia bilang 1 tahun. Tapi kalau misalnya dosis tinggi kan kita harus aware juga kalau dia berhenti. Kayak alkohol kan, kalau misalnya ada pasien berobat alkohol dosis tinggi, kita tidak mungkin menghentikan dia tiba-tiba. Ya. Karena ada delirium tremens di sana. Jadi kita harus turunkannya pelan-pelan. Apalagi untuk teman-teman pengguna alkohol kan antidoptumnya nggak ada nih di kita. Gitu. Jadi makanya turunnya akan pelan-pelan Luar sekali. negeri gimana sih? Ada Apa? antidoptumnya buat alkohol? Nggak ada. Ya itu tapering itu. Oh, memang nggak ada. Turun ya? Pelan-pelan. Memang mau nggak mau harus berhentinya pelan-pelan. Iya. Step by step lah ya. Benar. Jadi Turunin berhenti dosis. tiba-tiba bukan solusi ya kalau untuk pasien adiksi kan gitu sebenarnya. Kecuali bokeh. Kalau itu kafe vet. Nah, Itu mah tahan badan aja. itu Pasang udah badan. pasang badan gitu. Tapi kebanyakan orang datang ke profesional nggak sih? Nggak juga. Enggak juga. Nah, Terus masalah apa yang terjadi gitu? Kalau udah gitu tahan badan doang. Pasang badan. Gitu ya. Heeh. sedih sih sebenarnya kalau untuk karena adiksi nggak di cover sama asuransi itu. Ya mungkin saya juga membayangkan ya kalau misalnya dia harus berobat dengan biaya yang cukup besar gitu kan juga mungkin. Jadi makanya kenapa kalau di luar negeri kan dia suka ada spot-spot withdrawal ya untuk si layanan kesehatan gitu. Jadi mereka siap gitu untuk teman-teman yang memang mau berhenti. Nah kalau di kita kan untuk obat di puskesmas nggak lengkap juga. Kadang obat untuk kayak diazepam belum tentu ada gitu kan. Obatnya on off lah gitu. Jadi makanya ketika ketemu pasien withdrawal mereka juga mungkin bingung. Iya, bisa jadi kebingungan malah ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau area daerah tersebut memang banyak yang pakai Trihex kan sebenarnya bagaimana mengajarkan teman-teman ini tahu nih gitu. Misalnya banyak yang nyuntik kan kita harus ngebekelin kan misalnya. Cuman obatnya juga nggak ada kan naloxone. Kalau yang nyuntik kan padahal kalau udah bingung. Padahal kemungkinan overdosis itu gede ya untuk itu ya. Iya, obat jalanan lah ya. Dan nggak ada naloxone gitu bisa dibayangkan kan. Tapi dah narkoba mah tuh terlarang Pak. Barang haram Pak. Nah, kita saha nyoba cenah gitu nanti keluarnya kan ya. Ya begitulah. Itulah negaramu. Oke, apalagi Dok soal Trihex yang paling penting diperhatikan oleh teman-teman nih. Nah, yang kedua, teman-teman kalau belinya ini aku selalu bilang ya, kalau belinya di market yang non legal, kadang suka bingung juga, benar yang diminum Trihex atau bukan. Ya. Itu tuh Kang sebenarnya untuk kan kita nggak tahu judulnya yang dia yakini minum tuh Trihex. Tapi ketika diminum ya nggak tahu dalamnya apa, nggak ada yang bisa tipung lah atau dicampur dengan naon deui gitu kan kita nggak tahu tuh. Nah itu yang kadang suka membingungkan buat kita kalau mengobati teman-teman yang minum obatnya dari warung. Bukan cuma Trihex kan berarti Bukan, sebetulnya kayak Alpra Tramadol juga, Tramadol. Bener kayak kayak ada pasien kemarin, saya minum biasa beli 20 kata dia sehari. Sehari itu 20. Terus saya bilang, masa 20-nya? 20 Dia butir. waras-waras. Iya, beli di warungan itu 20. Terus akhirnya saya kasih sehari cuman karena dia 20-nya. Wah, deg-degan nih. Saya bilang harusnya rawat inap. Terus gini aja deh, cobain dulu sehari 4. Nanti kalau misalnya sudah 4, kalau memang nggak ketahan, kamu harus rehab. Terus dikasih 4 cukup dong. Berarti yang 20 ini tuh kan harus yang minum gitu kan kasarnya. Bahkan dia makan cepet banget turunnya jadi 4 dari 3, sekarang udah tinggal 2 kali 1. Ya karena mungkin yang 20 ini meren 18 tipung, aslinya 2 gitu aja. Gitu. Jadi ya karena kalau beli obat warung kan kadang dia beli nanti kalau dia lagi di warungnya ada alprazolam dia minum tuh campur. Padahal yang diminum apa juga nggak ada yang tahu. Ya. Tapi kan di satu sisi kalau itu yang dimakannya tepung atau mungkin apa ya, kalau tepung buat saya kesannya tidak terlalu berbahaya juga gitu. Jangan-jangan Kalau tepung, kalau racun serangga gimana campurannya? Iya. Jangan-jangan nanti kan aku bilang kalau itunya tepung berarti gejala lemas waktu putus zatnya ternyata gara-gara itu sugar withdrawal lagi kan.
Kan sedih pisan sugar withdrawal tuhnya leles karena kurang gula sama satu lagi. Dia menganalogikan, gila gue withdrawal nih dok, lemes gejalanya. Ada gejala lain nggak? Kejang, air liurnya banyak, atau kekakuan otot, atau dia kayak yang gini-gini kelejet. Nggak ada dok, cuma lemes aja. Kan berarti, kan jadi bingung gitu loh. Iya itu ajaib loh, tapi itu happen di kehidupan akar rumput. Gini Pak, salah satu komentar di kanal ini, Dok ya. Kenapa sih? Nggak tahu saya itu ditujukan pada siapa. Kenapa sih ya orang-orang ini kan sehat-sehat, tapi kenapa sih pengen sakit dengan ngomong apa dengan ada yang minum makan konsumsi kayak tadi tramadol kayak atau Alpra, itu kan obat-obatan semua. Obat mah identiknya dengan sakit kan, gitu. Nah, jawaban lu apa? Kenapa ya masih ada orang yang pengen itu? Karena giting. Iya, karena giting. Tapi kan terbukti tadi. Rekreasi. Kalau di pasar gelap itu kandungannya juga nggak jelas. Oh, iya. Jadi gitingnya dari mana? Kan gini, itu kan tadi ada berkaitan sama stigmanya juga tuh. Gitu. Orang malas ke dokter karena stigma ke dokter jiwa gitu. Terus kan kalau beli di warung bisa ketengan. Kalau ke dokter kan mungkin bayar konsulnya udah berapa. Beli obatnya kan nggak mungkin ke farmasi ketengannya 2 tablet heula gitu kan nggak bisa. Kalau yang teman-teman yang penghasilan misalnya 50.000, misal sehari beli itu bisa 2 tablet kan mungkin ya. Kalau alprazolam 2 tablet, kalau misalnya itu bisa 8 tablet tuh misalnya dia. Nah kan kalau ke farmasi mau nebus resep ketengan dulu 8 tablet kan nggak akan dikasih. Jadi ya balik lagi sebenarnya akses kesehatan itu, stigma itu. Orang pengen giting. Iyalah. Tapi itu pain behind loh. Ada sesuatu hal yang membuatkan kalau dia hidupnya baik-baik aja, kondisinya baik-baik aja, kan nggak mungkin dia memilih untuk self-medicate-nya seperti itu. Tapi kalau digali nih teman-teman nih pasti biasanya ada sesuatu hal yang membuat dia memilih akhirnya self-medicated-nya seperti itu. Kan orang lain self-medicated banyak, ada yang healing, makan, naon-naon. Kenapa dia milihnya biasanya ini sih? Kan gini Kang, yang tadi kita udah bahas juga tuh, seorang anak gitu lagi ngerasa stres, putus asa gitu, ngomong ke orang tuanya bilang, kamu mah nggak pernah sholat gitu lah, sebut kayak gitu ya. Kan males tuh digituin kan. Dia ngomong sama temennya, gue gini-gini, nah temennya kebetulan lagi punya nih lu pakai ini aja gitu. Jadi benar ya, karena pergaulan ya. Saya sih nggak nyalahin pergaulannya, tapi lebih ke penerimaan orang tua gitu. Orang tua yang nggak bisa nggak bisa menjadi teman buat anak-anaknya gitu ya. Itu satu aspek ya yang baru kita bahas. Aspek lainnya kan soal literasi juga kan, soal edukasi, pendidikan, soal pemahaman, wawasan kayak gitu kan. Yang ngapain juga kan orang kalau tahu contoh lah oplosan misalnya, kalau tahu spiritus atau apa bukan buat diminum ngapain juga, apalagi kalau tahu bahayanya kan gitu. Nah itu tuh kadang berobat adiksi ini juga kan kalau melihat pathway adiksi tuh sekalinya dia jatuh ke lubang adiksi tuh dia akan ada kondisi relapse kan. Nah kadang keluarga nih seakan-akan kalau udah sekali bisa pulih nggak pakai lagi tuh, kalau ada relapse tuh kayak yang shock gitu loh. Padahal kan itu udah memang perjalanannya suatu saat dia akan relapse lagi. Kalaupun nggak relapse ke adiksi, kadang ada pasien saya relapse-nya ke judi lah, atau misalnya jadi main slot lah. Jadi memang mencari euforia kali ya, mencari dorongannya itu memang ada, lari-larian tuh adiksinya biasanya. Cuman keluarga nggak peka, seakan-akan oh ya udah kalau judi masih lebih bening lah dibanding narkoba, seakan tuh gimana gitu. Nah, ada stratanya ya. Kayaknya wah yang terakhir, yang paling akhir ya narkoba. Game misalnya gitunya, yang narkoba udah paling tinggi lah gitu. Paling jadi berbahaya gitu. Seakan itu memang ya, perusak hidup lah gitu. Nah, jadi kalau teman-teman yang memang sudah jalan itu mengajarkan keluarga bahwa ini tuh kemungkinan relapse loh kalau misalnya dia stres. Apalagi kalau Anda tidak mau menjadi ruang cerita buat dia. Ya kan dia akan lari lagi. Sebenarnya kalau di tahap prevensi promosinya ya generasi yang masih bisa diselamatkan kan harus dipupuk kan. Jadi dari dia bayi, besar dan segala macamnya iya. Nah, tapi kan ketika dia beda nih antara dia yang memang beresiko kan harusnya digawangin gimana caranya supaya jangan sampai jatuh nih. Tapi untuk teman-teman yang memang sudah pakai, ya kita juga harus punya program yang jelas supaya mereka jangan sekedar
kayak misalnya kayak sekarang kampanye kan war on drugs ya. Memang iya, tapi kan akhirnya jadi war on user juga kan. War on drugs mah udah setengah abad lebih itu. Iya, zaman aku belum lahir mungkinnya udah war on drugs gitu. Nah, drugsnya mungkin iya loh, tapi sekarang usernya juga kayaknya seakan ya diperangi juga. Iya gitu, kasarnya ya diperangi kalau nggak ada duit, kalau ada duit ya friend. Kan gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh maksudnya si kampanyenya tuh nggak komprehensif kalau aku bilang ya. Kan pendapat aku pribadi loh Kang, maksudnya. Iya, komprehensif itu yang menyeluruh itu. Jadi nggak cuma sekedar melarang gitu. Terus oke, melarang, kemudian pemerintah menyediakan ruang. Nggak cuma sekedar itu gitu. Ada yang lain-lainnya juga sampai ke kebijakan narkobanya sendiri. Kebijakan narkobanya bagi lu yang ideal adalah apa ya namanya, ya negara yang harus mengendalikan itu. Ya. Jadi semuanya dalam skema negara, bukan liberalisasi kan, bukan jadi seperti pasar obat aja kita semua kan, bukan kan? Tapi yang jelas obatnya jadi resmi. Terus ada pendidikannya juga gitu. Jadi saya bisa menyeluruh tadi kan. Jadi misalnya saya bisa beli sabu di puskesmas gitu. Ya. Serius. Anjay, itu ngomong tong sabu ting, bener. Mungkin kalau itu dilakukan gitu ya. Karena kan gini, ini kan udah kebentuk setengah abad lebih gitu, 5 tahun lebih, 50 tahun lebih itu perang terhadap narkoba. Itu pasar gelap itu udah menjadi semacam market terpisah ya, subculture ya. Gue nggak mau bilang budaya gitu, budaya bawah tanah gitu kan. Iya, tapi itu budaya gitu. Itu budaya. Dan itu muncul karena war on drugs kan. Perang terhadap narkoba itu. Ketika ada isu ekonomi kan segala sesuatu menjadi mungkin kan. Otak orang menjadi cerdas. Jadi gini, kalau yang tadi ya, misalnya kalau beli sabu di puskesmas itu kan berarti harus ada indikasi medis gitu. Sekarang kan orang berpikir kalau nyabu itu masih keren gitu ya. Ada kan yang bilang gitu kan. Lifestyle lah ya, gaul gitu. Tapi kalau itu disediakan di puskesmas, jadi kesannya itu ya itu obat gitu. Itu obat kan ya? Kalau aku nggak salah historinya itu obat. Gitu. Ya, sejarah sabu itu kan metamfetamin itu di ini ya, tentara Jerman ya Pak. Ya itu salah satunya. Aku kayak mau nyumput nih, kayaknya mau melintir ke sesuatu nih, kayaknya aku mau hilang. Enggak. Ini mah bumbu aja. Bumbu ya. Durasinya agak panjang, itu aja. Feelingnya nggak enak nih soalnya ya, terus gimana? Oke, tapi intinya tadi gitu ya teman-teman ya. Dr. Elvin tadi udah jelasin sesuatu yang dikonsumsi berlebihan kayak tadi Trihex misalnya itu kalau berhentinya pun jangan langsung mendadak tiba-tiba, gitu ya. Dan kalau untuk yang teman-teman udah menggunakan lama, ini kan penggunaan Trihex ini yang paling ditakutkan faktor kognitif kan. Nah, takutnya nanti ketika udah usia 40, demensia dini, atau nanti bahkan jadi Alzheimer gitu. Itu sangat mungkin jadi dampak dari penggunaan Trihex yang sangat di penelitian klinis tuh banyak yang kayak gitu. Dan untuk teman-teman yang pakai juga kan seringkali masalahnya kayak mulutnya kering lah gitu kan, atau misalnya perutnya jadi kayak konstipasi, gerak ototnya jadi melambat. Oke, Pat, ada lagi? Udah. Oke. Saya pikir cukup ya. Oke, kawan-kawan. Mungkin aku nambahin dikit. Kalau ada yang menggunakan Trihexi terus mengalami demam tinggi, atau misalnya tangannya jadi nggak ada keringat sama sekali, itu kayaknya sudah harus ke layanan kesehatan. Dan itu tanda-tanda gawat darurat. Oh iya. Oh gitu. Apa tadi? Demam tinggi. Terus misalnya jadi nggak bisa berkeringat. Demam tinggi itu seberapa tinggi? Berapa? 38 ya, lebih dari 38. Terus tidak berkeringat. Terus atau misalnya dia kayak nggak pup berapa hari itu sudah harus ke layanan kesehatan. Jangan takut untuk mengakui bahwa Anda menggunakan trihexyphenidyl. Walaupun dapat kultum ya terima aja. Yang penting selamat hidup kan gitu. Wayahna. Kadang kan orang suka, kok aku malah dikultumin, yang cicing we-nya gitunya. Kadang kan karena Anda dalam kondisi gawat darurat gitu. Kalau Anda dalam kondisi waras ya protes aja, dok, saya kesini kan berobat, bukan mau mendapatkan nasihat. Tapi wajar kan ya. Itu kan yang penting dia ada di tempatnya yang tepat kan. Benar. Di tempat dokter yang memang mengenangani soal itu. Ya itulah tadi, nggak datang di jalanan, nggak di pasar gelap kan. Ya gitu, jangan berobat ke dukun ya, nanti dikasih air doa. Tapi pindahin ke kambing penyakitnya. Pindahin ke ayam. Anu gitingnya kambing ya atau ayam kan. Kayak lucu ya. Oke kawan-kawan, kami cukupkan dulu ya. Dr. Elvin, makasih banyak. Iya, sama-sama. Kita masih bakal terus ya. Jangan kapok-kapoknya. Iya, nanti boleh ditulis kali ya, kan kalau teman-teman ini rajin banget di komen biasanya. Kemarin dia minta bahas klobazam. Oh iya.
Nanti lah ya. Itu. Aku belajar dulu ya, nanti jadi boleh di request. Oke, ya teman-teman boleh isi kolom komentar, silakan titip pesan sama beliau. Nanti ini bisa jadi semacam hotline lah. Ya. Iya dong. Soalnya bisa dek nyalon. 2024. Oke, kawan-kawan kami cukupkan dulu ya. Dr. Elvin terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Yuk, dadah. Dadah.